Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang pagi menjelang siang. Insya Allah kita semua dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Besar harapan sampai kita berangkat ke tanah suci dan kembali dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tentunya salawat dan salam kesajiban kehajiban junjungan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah doa kita dijawab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doanya kalau bisa pagi-pagi jangan hujan. Kalau sore sih gak apa-apa kalau hujan. Kalau pagi mau manasik hujan kan serba salah jalannya. Kalau udah jalan udah sampai ke sini baru hujan lain ceritanya. Bapak Ibu sekalian, bersyukur Allah Subhanahu wa taala sampai kita kepada pertemuan yang sesekian kali. Kalau nggak salah ini adalah pertemuan yang ke-7 kalinya. Dan kita program manasik 10 kali pertemuan. Berarti insya Allah tinggal beberapa kali lagi pertemuan, tentunya dengan program yang inti kita lalui, baru kita yang namanya kita tutup manasik kita, terutama Bapak Ibu sekalian adalah sampai pelunasan BPIH-nya. Dan anget-anget kemarin 2 minggu yang kemarin sampai sekarang sepi lagi yang namanya buat urusan pelunasan jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut manasik kita sebagai biasa. Kita lanjut manasik kita sebagaimana yang biasa. Kita sampai kepada pasal menyatakan setengah dari sunnah haji di dalam amal-amalan nusuk. Halaman 16, pasal kedua dari bawah atau pasal ketiga dari atas. 10 baris, 9 baris dari bawah, pasal pada menyatakan setengah dari sunnah haji di dalam amalan-amalan nusuk. Bapak Ibu sekalian, bermula jika ia hendak masuk pada pekerjaan haji atau umroh, tentunya pintunya dengan ihram. Ihram adalah pintunya kita masuk dalam amalan haji atau umroh. Maka ihram ini yang paling utama. Dan saya katakan wajib kita pelajari pakai ihram kita biar sesingsel mungkin. Karena ibadah kita adalah berkaitannya dengan kain ihram terus selama ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian, bila kita masuk dalam amalan, bermula jika ia hendak masuk pada pekerjaan haji atau umrah dengan ihram, maka bermula sunnah baginya membersihkan dirinya dengan membuang barang-barang yang dibuang daripada bulu badan dan potong kuku. Di Bapak Ibu sekalian, buat apa tentunya kalau mau ihram rambut dirapiin. Mau kita berangkat umrah atau haji, kita ke tukang gunting dulu rapiin rambutnya. Manakala kalau perlu dipendekin, jangan rambutnya panjang karena rentan. Kalau laki-laki rambutnya panjang, takut dia bukannya copot, takut ketarik menjadi kena sanksi. Kalau dia copot nggak ada masalah, mau berapa lembar kek. Tapi kalau dia ketarik, 1 mut, 2 mut, 3 1 kamling. Makanya alangkah baiknya rambutnya dia baik, rambutnya dipendekin. Maka bulu-bulu badan dan potong kuku. Nah, kalau sudah bulat dia mau ihram, kemudian mandi dengan niatnya
Apa niatnya? Tentunya udah diapalin walaupun belum diamalin. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Jadi niatnya nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Yang namanya ihram umum, mau haji mau umrah. Maka dikata dengan bahasa umum nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Kalau dia mau tahqiq, dia mau apa? Dia mau tentukan li ihramil haji atau li ihramil umrati. Jadi begitu guyur baca nawaitul ghusla lil ihram. Kemudian berdupa sedikit. Yang namanya udah pakai ihram rapi, biar supaya wangi-wangiannya ada di badannya. Dia pakai dupa sedikit. Kalau yang nggak biasa ini jangan. Tapi yang Arab ini memang biasa yang namanya dupa, apa-apa dupa. Karena dia jarang mandi. Jadi biar supaya selalu wangi, baunya enak, itu dupa. Kemudian pakai sehelai kain putih panjang buat sarung. Dan sehelai kain putih panjang buat selendang. Jadi 2 lembar yang dia pakai. 1 buat sarung, 1 buat selendang. Maka Bapak-bapak sekalian yang sering saya ceritakan, ulangi pakai kain ihramnya, agar supaya waktu haknya nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak nggak kebingungan pakai ihramnya, dan rapi pakai ihramnya. Saya sengaja senggelang 1 kain ihram karena nanti ada urusan yang namanya ittiba. Kita lanjut, kita di sini adalah keduanya itu baru atau dibasuh. Jadi yang namanya kain ihram dua-duanya atas bawah baru boleh, udah dicuci nggak masalah. Tapi buat kita nanti Bapak Ibu sekalian, kita ciriin yang namanya jamaah itu kain ihramnya dibikin garis di bawahnya. Bapak-bapak tinggal pakai aja, jangan dipikirin. Tujuannya buat teman-teman yang bantu agar supaya nggak tersesat, agar supaya yang bantu tahu ini jamaahnya. Itu kita upayain Bapak Ibu sekalian untuk ciri-ciri. Kalau ibu-ibu insya Allah dia pakai jubahnya yang jubah khusus yang memang sengaja dipesan hanya untuk jamaah rombongan di sini saja pakai jubah tersebut. Dan insya Allah jubahnya insya Allah yang sudah dipakainya nyaman, enak dipakainya, adem dipakainya yang namanya jubah. Maka jubah ini buat ibu-ibu, kalau ada rezekinya jangan bawa 1, minimal 2, atau 1 keluarga ada 1 cadangan yang namanya mukena. Kapan-kapan dicuci ada 1 gantinya yang dia pakai. Karena setiap saat, setiap kegiatan pakainya adalah jubah itu. Tujuannya agar supaya si jamaah sendiri nggak terasa asing dan dia terasa nyaman dengan teman-teman. Jadi dia tahu kelompoknya ini temannya ini bukan. Dan orang lain juga tahu bahwa ini rombongan ke sini. Ini seragamnya ke sini. Karena setiap tahun alhamdulillah kita upayain biar ON-nya reguler. Tapi kita upayain mukenanya itu mukena ONH+. Ini mukena yang enak dipakai, memang sengaja dipesan hanya untuk jamaah di sini saja. Jadi kalau dia pakai mukena itu berarti ini rombongannya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian bersembahyang 2 rakaat sunnatul ihram lillahi ta'ala. Rapi dia mandi, dia pakai kain ihram, lalu sembahyang 2 rakaat sunnatul ihram lillahi ta'ala. Yang perlu saya ingatkan, tidak bosan-bosan saya ingatkan, surahnya kuliah kulhu. Surahnya kuliah kulhu yang namanya sunnatul ihram. Sama juga dengan sunnatul tawaf, kuliah kulhu yang namanya kita dia yang namanya sunnatul tawaf.
sama dengan qobliyah, ba'diyah, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah bersembahyang 2 rakaat sunnatul ihram lillahi ta'ala. Kemudian barulah ia berniat ihram haji atau umrah dengan aturan yang telah tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian, giliran niatnya itu kebanyakan jamaah kita suruh tunda. Apalagi kalau dia gelombang pertama dari Madinah. Begitu dia sembahyang di Bir Ali, sembahyang sunnatul tawaf, sunnatul ihram, niatnya di mobil. Karena aturan main niat ini adalah sunnahnya kendaraan siap berangkat disunahkan niat. Sebelum kendaraan berangkat tidak disunahkan. Ittiba'ur Rasul, ontanya sudah bangun dari deru, udah berdiri, udah siap jalan menuju Mekah, baru Rasulullah niat di situ. Itu zaman onta. Kalau sekarang zaman mobil, supirnya sudah siap, sudah ngidupin mobil, udah siap untuk berangkat, udah ngidupin mobil. Lalu kita ajak niat. Jadi niatnya adalah berbarengan dengan siap untuk keberangkatan. Enggak kita niatin dia di yang namanya di Abyar Ali. Atau juga kalau niatnya umroh, yang hariannya biasa umroh 7 kali Ja'ronah. Di Ja'ronah pun begitu selesai niatnya di mobil. Enggak, niatnya di masjid. Karena gaduh kalau di masjid. Enggak terkhusus, enggak terfokus kalau di masjid. Maka niatnya di mana? Niatnya di mobil. Maka ini yang perlu diingat si keluarganya, karena kita 3 kali niat umroh buat kita pribadi, selanjutnya kita niat buat keluarga kita yang telah mendahului kita. Jangan kagak diniatin. Upayain program yang kita rencanakan berhasil semuanya. Karena biasa programnya 7 Ja'ronah, 1 Tan'im, 1 Hudaybiyah, 1 yang namanya Qarnul Manazil. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting 7 Ja'ronah, karena 7 Ja'ronah dapat pahala 1 haji. Minimal kalau emang kurang sehat, kalau udah usia 3 Ja'ronah, agar dapat pahala 1 haji. Jangan kita haji di sana nggak banyak, kita umroh. Sangat disayangkan. Kesempatan ini nggak akan terulang lagi. Kondisi lapangan yang namanya kita wajib mengupayakan memanfaatkan momen-momen kita dalam keadaan nyantai, kita yang namanya melakukan yang namanya umroh. Karena saya biasa dari musim dingin, musim panas, itu kita biasa adalah nemani jamaah yang namanya umroh. Kalau musimnya panas, kita ajak habis sembahyang maghrib berangkat isya di Ja'ronah. Habis sembahyang isya di Ja'ronah, baru kita niat kita pulang ke rumah, langsung tawaf sa'i. Selesai tawaf sa'i, kita istirahat, makan udah siap, tinggal ngambil aja makan masing-masing. Karena kalau musimnya musim panas. Kalau musim dingin kita ajak dia pagi yang namanya mikotnya, yang namanya ngambil mikotnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang namanya kain ihramnya baru atau telah dibasuh, telah dicuci, dan sehelai kain putih panjang buat selendang. Padahal bukan buat selendang aja, nanti ada yang namanya ittiba. Dan keduanya itu baru atau dibasuh. Kemudian sembahyang 2 rakaat sunnatul ihram lillahi ta'ala. Kemudian barulah niat ihram haji atau umrah dengan aturan yang telah tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, yang wajib diingat, niat hajinya kapan, di mana. Nanti kita kasih tahu bahwa
siap nanti untuk berangkat, kita dapat putaran undian jam sekian. Jadi kalau diarahkan Bapak Ibu sekalian untuk siap pakai ihram, kita niatnya begitu. Bapak Ibu sekalian sudah selesai sembahyang sunnatul ihramnya di kamarnya masing-masing, keluar di depan pintu, disitulah kita ajak niat. Niatnya sekaligus Bapak Ibu sekalian yang ada di situ, kita pakai pengeras suara kecil, insya Allah membantu untuk kita yang namanya melantunkan niat. Bapak Ibu sekalian kita lihat, kemudian barulah ia niat haji atau umrah dengan aturan tersebut. Kemudian maka sunnah ia membaca talbiyah dengan lafaznya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Ini adalah kita setelah niat mesti kita baca ini, karena sunnah setelah niat kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Setiap habis niat mesti baca talbiyah. Kemudian ia membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca ini doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya, hai Tuhanku, bahwa aku minta Engkau punya ridha dan surga, dan aku berlindung dengan Engkau daripada murka Engkau dan siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, dan sunnah membaca talbiyah selagi ia apa di kita Bapak Ibu sekalian? Mestinya selagi ia ihram. Ini tulisannya selagi dia mahram, ini salah. Dan sunnah membaca talbiyah selagi ia ihram. Banyak-banyak dia baca talbiyah. Sampai kapan? Hingga ia mengerjakan tawaf rukun. Selesai tawaf rukun, baru dia berhenti, masuk mulai kerja tawaf rukun, baru berhenti talbiyah. Kasarnya dari Ja'ronah setelah niat baca talbiyah terus sampai ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, sudah siap mau tawaf, baru berhenti talbiyah. Dan talbiyahnya bersuara atau dalam hati masing-masing. Yang penting talbiyah selalu dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sampai mengerjakan tawaf rukun. Masuk mengerjakan tawaf rukun baru berhenti talbiyah. Maka Bapak Ibu sekalian, urutannya setelah sampai ke Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian mau mulai yang namanya melakukan rukun tawaf. Mau tawaf umroh kek, mau tawaf haji kek, itu kita upayain dulu untuk selektifnya, untuk rapihnya ibu-ibu, terutama jubahnya, mukenanya itu dibarisin sedemikian rupa. Nanti sebelumnya dipraktekkan di anidah untuk tawafnya, bagaimana posisinya, berdirinya bagaimana, nanti dipraktekkan di anidah sampai nyoba yang namanya alat suara yang ke kuping, dan spraynya itu dicoba nanti waktu kita praktek di anidah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya tawaf rukun sebagai lagi sunnah, dan sunnah bagi talbiyah sebagai ia ihram hingga ia mengerjakan tawaf rukun. Sebagai lagi sunnah jika ia melihat apa yang ia suka atau yang ia benci, ia membaca labbaika innal aisha aisyul akhirah. Aku terima panggilanmu, sungguh kehidupan adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Jadi apa yang dia lihat, yang senang, yang sebaliknya, bacanya labbaika innal aisha aisyul akhirah. Bapak Ibu sekalian, maka apabila ia telah sampai di tanah haram, sunnah ia membaca doanya, doa masuk ke tanah haram.
Kalau Bapak Ibu sekalian katakan gelombang pertama, kita masuknya pasti dari Tanim. Nah, di Tanim itu kita ada batas untuk masuk tanah haram. Jadi masuk tanah haram kita baca doanya. Di belakang ada yang namanya doa di tanah haram, masuk tanah haram. Kalau nggak salah halaman 28. Yang namanya doa apa? Doa masuk tanah haram. Kalau gelombang pertama itu sewatnya lewat di mana? Lewat di Tanim. Kalau gelombang kedua pasti dia dari Jeddah. Masuknya di perbatasan Mekah di patung Al-Quran. Di antara jalan tol, jalan kiri kanan ada patung besar. Patung yang namanya tanda masuk tanah haram. Nah, di situ kita baca doanya. Biasanya Bapak Ibu sekalian udah niat banget mau baca, tapi matanya nggak bisa diajak damai. Kenapa? Ngantuk banget di perjalanannya. Karena emang kondisinya perubahan cuaca yang nggak bisa dihindarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita biasa yang menemani jamaah itu mengajak untuk baca doa masuk tanah haram. Jadi kalau dia dari Madinah, masuknya di Tanim. Kalau dia dari Jeddah, masuknya dia jalan tol, di tengah-tengah jalan tol ada patung Al-Quran. Itu di situ kita sunnah baca doa masuk tanah haram. Dan jika sampai di luar Mekah, maka sunnah ia mandi di sumur Birtuah. Karena masuk di Makkahul Musyarrafah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hanya bisa diterapkan di kitab, nggak bisa untuk diamalkan dengan kondisi-kondisi sekarang yang ada. Kenapa? Karena sumurnya satu, orangnya segitu banyaknya, dan di mana dia mau mandinya. Kalau dulu memang zaman Syekh, itu sengaja jamaah kita ajak mandi ke sumur Birtuah ngambil berkah tempat Rasulullah mandi. Karena Rasulullah mau masuk ke Mekah itu nggak langsung masuk ke Mekah, tidur dulu di situ pagi, mandi, baru berangkat, baru masuk ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, malah sekarang yang namanya sumur Birtuah ada di lokasi terminal bus, itu ada Birtuahnya di situ. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian gurumun masuk ke sumur Birtuah, udah nggak mungkin lagi. Kalau seorang dua orang dalam kondisi tertentu mungkin bisa-bisa aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena rumah jamaah haji kalau dapat jatah dekat Birtuah, itu termasuk yang sangat beruntung. Kenapa saya kata sangat beruntung? Karena idaman kita yang menemani jamaah agar supaya dapatnya di tempat yang enak semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dapat di Birtuah, itu ke Masjidil Haram jalan kagak jauh. Kalau nggak salah cuma 20 menit sekian aja. Dari Darut Tauhid, dari pintu Malik Abdul Malik Fahad ke rumah sekitar 20 menitan. Itu yang paling dekat ya. Kenapa idaman kita? Karena Bapak Ibu sekalian, menjelang keberangkatan ke Arafah, alat transportasi semua sudah ditarik. Udah gak ada mobil buat ke Haram yang biasa mobil gratisan dari pemerintah. Karena mobilnya dipersiapkan buat Arafah Mina, Arafah Muzdalifah Mina. Tapi kalau rumahnya di situ, bisa kita jalan kaki. Nyaman-nyaman aja jalan kaki. Lalu kalau kita pulang dari Sa'i, kita mau pulang juga, kita mau jalan nggak terlalu jauh. Kita mau nyoba mau naik mobil aja cuma 2 real naik mobil. Itu kalau adanya di Birtuah.
Dan bir tua itu tempat Rasulullah mandi. Dan tempatnya masih ada. Dan dulu saya terakhir ngeliat, sumurnya masih sumur yang biasa dulu. Itu namanya bah, sunnah kita masuk ke tanah haram adalah ke bir tua. Di sini kita sumur bir tua. Karena masuk di Makkah Al-Musyarrafah. Bapak Ibu sekalian, dan jika boleh ia masuk dari tsaniyati kada, maka terlebih afdol. Makanya dia kalau bisa masuknya dari pasar Sek, tsaniyati kada, dari yang namanya pekuburan Maklah. Jadi masuknya di Babus Salam. Kalau bisa, memang sunnahnya kita masuk dari Babus Salam, itulah afdolnya. Dan ia memberi syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di situ. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan syukur banyak-banyak, gua syukur banget sama Tuhan, gua syukur banget sama Tuhan. Yang namanya syukur banyak-banyak, kesempatan nunggu waktu, nunggu azan, jangan lupa sujud syukur. Itu namanya syukur yang banyak. Ya bukan kita ngucapin, gua syukur banget sama Tuhan, gua udah sampai ke Mekah walaupun kondisi lagi begini keadaannya. Maka ini kita diperintahkan adalah syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di situ. Dan serta banyak ia memberi hormat dan membesarkan qadarnya tempat itu dengan ahli-ahlinya. Dan jangan ia menyusahkan orang berjejer tempat yang sesak. Istimewa pula jika waktu istilam Hajarul Aswad. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita upayain menghindar dari berjejer. Jangan kita yang nambahin jejelan, jangan kita yang nambahin penuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita jamaahnya banyak seperti ini, alhamdulillah buat jamaah nyaman-nyaman aja sesama jamaah. Karena sama jamaah itu saling melindungi, saling mengayomi. Jadi yang namanya dia berjejer istilam Hajarul Aswad, itu buat ibu-ibu adanya di tengah, laki-laki adanya di kiri kanan. Waktu dia istilam aman-aman aja. Dan kita nggak nambahin jejelan, kita ngurangin jejelan. Dan sunnah membaca doa masuk di Mekah. Jadi kita masuk ke Mekah, kita baca doa masuk ke Mekah. Maka apabila ia melihat Baitullah, maka ia baca doanya dengan khusyuk dan hudur. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, langsung baca Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka. Itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya doa melihat Ka'bah, kapan aja begitu melihat langsung baca. Dan di belakang ada doa melihat Ka'bah. Di halaman tadi 28, 29 sampai 32 itu doa minum air zam-zam. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di sini adalah dengan wudu. Kemudian maka masuk ke Masjidil Haram dengan sehabis hormat dan takzim. Dan takzim pada tempat yang mulia itu, mengagungkan tempat yang mulia. Maka jikalau ia muhrim haji, maka jikalau kita rubah sedikit biar supaya boleh enak redaksinya, maka jikalau ia ihram haji, maka ia tawaf qudum, yaitu sunnah muakkad. Dan sesudahnya tawaf qudum itu, maka harus ia mengerjakan sa'i rukun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya jangan dia enggak tawaf qudum, enggak melakukan haji ifrad. Karena kalau dia yang namanya melakukan tawaf qudum, berarti hajinya dia ifrad. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kita buat seluruh jamaah diarahkan maunya kemana dan mengajukan kemauan kemana maunya. Karena kita sangat upayain demokrasi yang namanya kita ibadah. Cuman jangan udah milih pilihan dia lihat enakan orang mau batalin, nggak bisa. Jangan bakal main yang namanya ibadah. Karena pernah tahun 94 itu jamaah dia mau ifrat, ayo ifrat, ikut niatnya. Nanti rapi sa'i, jangan tahallul. Kalau tahallul kena dam, motong rambut. Tapi begitu orang yang mengambilnya tamattu, tahallul, umroh, yang ifrat dia nggak tahallul, memang nggak boleh. Dia lihat orang pakai pakaian biasa, enak banget pakai pakaian biasa. Gua masih pakai ihram aja gini. Sampai selesai nanti yang namanya tahallul awal baru lepas kain ihram. Makanya Bapak Ibu sekalian, lihat plus minusnya. Kalau mau ngambil keputusannya mau ifrad, karena semuanya belum ketahuan nasib kita seperti apa. Kita dikasih gelombang pertama apa gelombang kedua, itu masalahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dikasih pilihan tanya yang mana lebih kurangnya, ifrad atau tamattu. Karena buat yang namanya enak, jelas enakan tamattu. Tapi kalau buat ifrad yang kita nggak kuat, kita biasanya orang main di KR mulu, main mandi mulu, main sabun mulu. Yang namanya dalam keadaan dia ihram nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai wangi-wangi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita upayain buat jamaah sendiri, nggak bisa kita sekarang pilih yang mana. Tapi kalau buat cara yang enak, kita ngerjainnya tamattu. Karena tamattu enak, begitu rapi dia sa'i, dia tahallul, udah pakai pakaian biasa. Tapi kalau udah ifrad, dia rapi, yang namanya dia tawaf, langsung dia sa'i haji. Nanti udah nggak sa'i lagi. Rapi sa'i nggak boleh dia cukur. Kalau cukur kena dam izalah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau cara yang enteng dan semuanya enak adalah ngambilnya tamattu. Tapi karena nanti di kitab di belakang ada aturan main, ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Yang mana yang mau dikerjain kita lihat sendiri nanti di kitabnya, di pasalnya. Bapak Ibu sekalian lihat, kemudian dia masuk ke Masjidil Haram dengan sehabis-habis hormat dan takzim pada tempat yang mulia itu. Maka jikalau ia muhrim haji, ia ihram haji, maka ia tawaf qudum. Hukumnya sunnah muakkad. Dan sesudahnya tawaf qudum itu, maka harus ia mengerjakan sa'i rukun. Kalau dia rapi tawaf qudum, dia diperintahkan untuk ngerjain sa'i rukun. Nanti habis tawaf haji udah nggak sa'i lagi, karena dia udah sa'i duluan. Adapun jikalau ia muhrim umroh, ia ihram umroh, maka ia tawaf rukun umroh, kemudian sa'i umroh hingga selesai amalan umrohnya. Jadi yang namanya dia niatnya tamattu, niatnya adalah umroh, tapi selesai umrohnya pakai pakaian biasa, pakai pakaian normal, sudah alhamdulillah. Nah ini selesai baru sampai yang insya Allah jamaah sebagian besar ngerjainnya adalah umroh. Niatnya adalah tamattu. Kalau kita sama jamaah kita bebasin maunya yang mana. Cuman diingetin dulu, kalau niatnya ifrad, ingat nggak gosok gigi sekian hari, betah nggak? Kagak pakai minyak wangi sekian hari, betah nggak?
Jadi jangan kita nyolong aturannya seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, adapun jika dan sunnah ittiba bagi orang laki-laki di dalam tawaf itu, apa itu ittiba? Yaitu bahwa ia membuka pundaknya yang kanan dan sunnah romal 3 kali dari permulaan tawaf, yaitu bahwa ia segerakan jalan dengan pendek langkahnya. Pertama Bapak Ibu sekalian, dan sunnah ittiba bagi orang laki-laki di dalam tawaf itu, apa ittiba? Bahwa ia membuka pundaknya yang kanan, yang namanya ittiba buka pundak yang kanan. Berarti pundak yang kiri ditutupin. Contohnya kurang lebih seperti ini. Contohnya seperti ini namanya ittiba. Apa ittiba? Dari kan kita lihat bahwa ia membuka pundak yang kanan, yang namanya ittiba. Dan perlu diingat, perlu kita renungin, sebagian besar jamaah kita, bukan Indonesia saja, 90% pakai ihramnya begini. Mau sembahyang kek, mau romal kek, mau nggak ngapa-ngapain kek, ihramnya begini. Sebenarnya pakai seperti ini, kalau bapak-bapak sembahyang sunnah, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena pundak kanannya terbuka. Sembahyang pundak kanan terbuka adalah makruh. Jadi sunnah dalam sembahyang digerembongin kiri kanannya, pundak dirapetin. Itu sunnah di dalam sholat. Tapi banyakkan orang kita dalam keadaan apa kek, kalau dia ihram udah begini aja udah. Ya lahirnya udah seperti ini yang kita nggak bisa hindari. Dan kita biasa setiap tahun nemenin jamaah. Malah kadang-kadang zaman sekarang yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Kenapa? Kita gerembong, kita sembahyang, itu dia disalahin, disuruh begini, disuruh ittiba. Jadi sebenarnya ittiba itu kalau dia mau romal, kalau dia nggak mau romal adalah dia gerembongin pundak kiri kanannya. Karena nanti saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian sejarahnya romal seperti apa. Kita balik sedikit ke belakang. Dan sunnah ittiba bagi orang laki-laki di dalam tawaf itu, yaitu bahwa ia membuka pundaknya yang kanan. Jadi pundak yang kanan dibuka. Yang saya katakan tadi, kalau mau sembahyang pundak kanan wajib ditutup, makruh kalau dibuka. Dan sunnah romal 3 kali dari permulaan tawaf, yaitu bahwa ia segerakan jalan dengan pendek langkahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dibolehkan, yang diperintahkan buat yang namanya romal. Arti romal bahasa Betawinya ngingki. Jadi kalau tukang biasa dulu mikul bawa dagangan, bahasanya ngingki. Karena kaifiatnya lihat, yang namanya romal mendekatkan, yaitu bahwa ia segerakan jalannya, dipercepat sedikit, tapi dengan pendek langkahnya. 3 putaran pertama. Ini adalah dari mulai Hajarul Aswad, terus sampai pintu Ka'bah, terus sampai Rukun Iraqi, terus sampai yang namanya Pancoran Mas, terus yang namanya Rukun Syami, Rukun Syami terus sampai ke Rukun Yamani.
Nah dari rukun yamani kita nggak diperintahkan lagi yang namanya romal ngingking. Jadi mulainya dari Hajarul Aswad mulai niat sampai Islam yang kedua kita di rukun yamani. Sampai situ jalan biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekedar Bapak Ibu tahu kenapa diperintahkan romal. Ini adalah memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik Mekah. Karena begitu Rasul hijrah ke Madinah dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Lalu dia ada memberitahu rencana mau umroh. Orang-orang Mekah nonton dari yang namanya Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah di mana? Di lempengan arah rukun Iraqi. Jadi yang namanya yang rukun dengan pancoran emas lurus ke atasnya itu namanya Jabal Ka'bah. Mereka nonton di situ dengan mengatakan bahwa umat Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, orang yang badannya letoy-letoy, orang yang badannya lemah. Kenapa? Karena memang benar Madinah itu terkenal dengan malarianya. Jadi mereka menganggap entar ada yang mau tawaf, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan letoy. Tapi kalau dia ngingkik, dia romal, kelihatan nggak dia lemahnya, lembeknya? Kagak, itu buat jawaban. Makanya itu asal muasalnya romal. Makanya puterannya nggak dari Hajarul Aswad. Karena mereka nonton orang-orang yang namanya orang-orang muhajirin balik dia umroh di Masjidil Haram, dianggap orangnya lembek-lembek. Maka Bapak Ibu sekalian diperintahkanlah yang namanya romal. Romal ini adalah tadi jawaban buat orang yang melihat orang Islam itu kuat, memendekkan langkah, lalu mempercepat jalannya. Segerakan jalan dengan pendek langkah. Itu yang namanya apa? Yang namanya romal. Betawinya namanya ngingking. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, putaran pertama. Itu enggak semuanya, enggak, cuma 3 putaran. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan normal lagi. Karena hanya menunjukkan orang-orang Mekah bahwa orang Islam itu kuat dan enggak letoy. Maka pakai ihramnya tadi ittiba. Tujuannya biar kelihatannya gagah. Dan memang aturan lain Islam mesti gagah. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaihi. Nah kita lihat, dan sunnah kedua-duanya ini di dalam. Dan sunnah kedua-duanya itu, dan sunnah kedua-duanya di dalam tawaf yang ada sa'nya. Perlu diingat, yang namanya romal dikerjainnya tawaf yang ada sa'nya. Artinya tawaf atau umroh atau tawaf haji segitu aja, jangan berapa-berapa. Kalau dia nggak tawaf umroh, nggak tawaf haji, nggak disunahkan yang namanya ngingking. Ngingking disunahkannya dia ada sa'inya setelah tawaf. Dan sunnah dalam tiap-tiap tawaf membaca doanya. Maka jangan ia bercerita di dalam tawaf. Di belakang kita lihat, sekarang juga kita ke bed. Dari mulain doa, kita mulain yang namanya tawaf, agar supaya Bapak Ibu sekalian lancarin. Karena ini yang kita pakai, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat halamannya dari 28.
pertama kita lihat halaman 28. Apa doa dibaca ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa zid man syarrafahu mimma 'azzamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'liman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam bahina rabbana bis salam. Ini kita masuk ke masjid, ngelihat Ka'bah, ini yang pertama kita ucapin. Ini yang mengakibatkan salah satu Bapak Ibu sekalian hafalannya habis. Udah ngapalin banget. Begitu masuk ke masjid, orang baca kita ngikutin. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman. Air mata bukannya blewer lagi. Air mata ngerojo, apalan hilang semua. Saya orangnya Bapak Ibu sekalian pertama saya tawaf, dimarahin oleh Walid, lu ngeliatin Ka'bah aja sih bus tawaf, lihat jalan di bawah jangan ngeliatin Ka'bah aja, karena kagum dengan Ka'bah. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang pertama dibaca begitu ngelihat Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, doa masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Ini Bapak Ibu sekalian masuk masjid. Kalau pulang, waftahli abwaaba fadlika. Ini yang ada kita doa masuk ke masjid, bukan doa keluar dari masjid. Di mana waftahli abwaaba rahmatika. Tapi kalau kita mau pulang, waftahli abwaaba fadlika. Karena kita keluar dari masjid, kita nyari usaha. Tapi kalau kita masuk ke masjid, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mau ibadah segala macam di dalam masjid. Makanya kalau belum apa atau memang bacanya masuk ruangan, keluar nggak baca, ya itu resikonya. Tapi Pak, mesti diupayain waftahli abwaaba fadlika bila pulang, bila keluar. Ini waftahli abwaaba rahmatik bila masuk. Nah Bapak Ibu sekalian, doa taubat. Ini begitu bismillahi Allahu Akbar yang namanya istilah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulain kita niat. Maka Bapak Ibu sekalian, dibarisin semuanya, udah siap semuanya, langsung diajak mulai. Begitu yang bimbing mulai bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan langsung sambil jalan sambil mengucapkan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lancarin Bapak Ibu sekalian. Nanti prakteknya di Pondok Gede atau di Anida udah nggak kaget lagi. Setelah selesai doa Hajarul Aswad, isim Hajarul Aswad, doa pintu Ka'bah. Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar. Sambil jalan sambil bacanya, insya Allah kalau nggak berdesak jalannya bisa cepat pas sampai dari pintu Ka'bah ke rukun Iraqi, tapi doanya pintu Ka'bah. Masuk kita yang namanya doa rukun Iraqi sebelum pancoran Mas. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyikaki wan nifaqi wasu'il akhlaq wasu'il mandari
fil mali wal ahli wal waladi. Ini doa kita baca dari rukun iraqi ke Pancoran Mas. Nah, sampai di Pancoran Mas, Bapak Ibu sekalian, asal tahu, dikata Pancoran Mas, bahasa Arabnya mizab, memang pancoran Ka'bah itu dibuat dari emas. Jadi bukan yang ngomong doang, kan pancoran emas. Jadi pancoran emas artinya pancoran tempat keluar yang namanya hujan di Ka'bah. Itu turunnya hujan di pancoran itu. Dan pancoran itu adalah dibuat dari emas. Maka bisa diterjemah dengan pancoran emas. Dan orang banyak yang berebutan yang namanya air yang turun di Ka'bah. Jadi yang namanya Masjidil Haram beda dengan masjid yang lain. Kita mau tawaf gerimis-gerimis, tawaf aja ya, kita tawaf gerimis-gerimis. Begitu kita tawaf bikin banyak orang. Jadi orang bikin hujan, bikin banyak. Kita pegangan sama teman takut jatuh karena licin. Itu orang makin banyak. Karena pahalanya orang tawaf dalam keadaan hujan yang luar biasa. Jarang dapetin lagi tawaf hujan. Makanya nggak ada cerita sepi di muka mah. Makanya yang namanya Pancoran Mas benar-benar air yang turun di situ air yang sengaja spesial. Jadi orang sengaja basahin anduknya, minumin airnya. Itu yang namanya air Pancoran Mas. Bapak Ibu sekarang kita lihat. Selesai kita doa tadi rukun iraqi ke rukun apa? Ke yang namanya mizab Pancoran Mas. Tadi na'udzusyaki wasyirki wasyikak wasu'il manzar bil mali wal ahli wal walad. Itu rapi rukun iraqi. Kita sampai ke Pancoran Mas. Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka waskini bika sinabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan a'adma'u ba'daha abadan ya dzal jalali wal ikram. Semuanya doa ini dibaca sambil jalan. Nah, rapi kita mizab Pancoran Mas, kita jalan sampai di antara dua rukun. Rukun Syami dengan rukun Yamani. Sampai yang namanya dengan dua rukun. Habis Pancoran Mas kita jalan terus itu sampai yang namanya rukun Syami. Doanya Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Itu doa adalah dari rukun Syami ke rukun Yamani. Nah, rukun Yamani kita selesai, kita istilah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Doanya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai satu putaran. Perlu Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang tawaf yang baca doa, kalau belum sampai ke tempat yang gantian, udah habis doanya ditambahin aja. Mau minta apaan kek, yang penting kagak diem yang namanya doa. Jadi doa yang tertera seperti ini di kitab. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti dibimbing, apa yang bimbing ucapin, Bapak Ibu sekalian tinggal ngikutin aja. Insya Allah ringan semuanya. Nah, saya selesai rukun Yamani, berarti sampai lagi ke Hajarul Aswad. Berarti satu putaran. Setar lagi sampai di situ lagi satu putaran lagi. Sampai 7 putaran yang namanya tawaf. Nah, rapi 7 putaran, sembahyang sunnah tawaf. Di mana? Di makam Ibrahim. Dan ini doanya, lihat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati
faqbal ma'zirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubasiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma qadara alayya warhaddini biha ya arhamar rahim. Warhaddini bima qasamtali ya arhamar rahim. Sampai kita Bapak Ibu sekalian doa minum air Zam-Zam. Lihat, Allahumma innahu balaghani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ma'u Zam-Zam lima syuribala. Kalau kita pertanyakan mana doanya, kita lihat, Allahumma innahu balaghani an nabiyyika, ya Allah bahwasanya telah sampai kepadaku dari Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ma' Zam-Zam, air Zam-Zam diminum untuk apa saja. Berarti ada doanya enggak? Belum doanya. Jadi doanya Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Karena besok insya Allah akan sampai yang namanya perintah minum air Zam-Zam di mana sih? Insya Allah kita ajak Bapak Ibu sekalian praktek minum Zam-Zam. Dan Zam-Zam beneran. Ya, Zam-Zam beneran. Ada yang namanya gelas kecil buat kapan-kapan Bapak Ibu pulang dari haji, nuangin buat Zam-Zamnya. Enggak gelas bakal minum, makan, habis makan. Jadi gelasnya gelas yang kecil. Kita siapin gelas yang spesial yang di Arab, gelas yang kecil. Jadi nuanginnya nuanginnya seukuran gelas itu. Kalian perlu buat Bapak Ibu sekalian siap bekal pulang nanti buat nyuguhin keluarga minum Zam-Zam. Jangan pakai contang. Kenapa jatahnya segitu adanya? Makanya di sini Bapak Ibu sekalian yang namanya doa minum Zam-Zam ini insya Allah nanti kita praktekin karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum minum Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini doa sa'i insya Allah, dan saya harapkan tentunya sebagaimana biasa ada beberapa pengumuman dari adik saya Sofa, dan kita terusin pada pengajian yang akan datang di pasal yang berikut. Di bawah sana. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Jangan ia bercerita di dalam tawaf. Dan sesudah tawaf, sunnah membaca doa multazam. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti diajar setelah rapi yang namanya sembahyang sunnah atau tawaf, doa. Termasuk doa multazam digabung sekalian. Dan besok insya Allah kita teruskan pengajian kita. Dan sesudah tawaf sunnah membaca doa multazam ila akhirih. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu sekalian, dicobain makanan yang ada, diminumin apa yang ada. Dan ada beberapa pengumuman dari adik saya, dan juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Bapak Ibu sekalian sambil dimakan makanan yang ada di depan kan, ya kan? Dan bagi teman-teman yang ingin kamar mandi silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa tahap sudah kita lewati, termasuk sudah tahap pengecekan teman-teman yang dianggap balik lagi kontrol, baik yang ke penyakit dalam, ada yang ke paru, ada yang ke jantung. Ala kulli hal semuanya sebelum pelunasan dimulai sudah lebih dari 50 jamaah yang sudah keluar istiqoahnya. Barusan saya bawa hampir 56 yang sudah keluar istiqoahnya. Tahun kemarin kita sudah mulai pelunasan istiqoah, belum ada yang keluar. Itu baru mulai kita ngecek pemeriksaan. Tahun ini sebelum keluar jadwal untuk pelunasan, namun istiqoah sudah di atas 50 orang keluar. Dan ada beberapa yang memang saya belum ambil lagi di puskesmas karena memang sudah ada beberapa yang sudah dinyatakan oke. Jadi semua jamaah yang sudah balik ke RSUD, baik RSUD Cengkareng yang dirujuk atau Kalideres, ke bagian masing-masing poliknya, dan dinyatakan sudah tidak ada masalah, berarti jamaah santai di rumah. Untuk istiqoahnya gimana? Istiqoahnya saya yang akan urusin, ambil di puskesmas. Ya, jadi jamaah ketika selesai dari rumah sakit Kalideres atau Cengkareng, ketika Pak udah selesai Pak, ntar ambil istiqoahnya di puskesmas Cengkareng, nggak usah, tinggalin aja. Nanti urusan istiqoahnya urusan saya yang ambil. Yang penting sudah dinyatakan oke dan selesai, gitu. Dan juga kemarin banyak pertanyaan bagi teman-teman, Pak Haji itu kemarin yang habis check up kita balik buat kontrol ke poli atau berikutnya, biayanya gimana gitu. Kalau kan saya jelaskan, kalau yang biayanya sudah balik ke poli dan lanjutan itu biayanya masing-masing. Tapi kalau mau memang masih untuk gratis, gampang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian balik ke puskesmas Cengkareng, minta rujukan. Ketemu Pak Haji Daryono, Pak Haji Daryono saya minta rujukan buat ke poli di Mas. Dia tahu udah dibikinin, bawa rujukannya ke RSUD Kalideres atau Cengkareng yang dia mau. Saya tidak mewajibkan Bapak Ibu sekalian ketika disuruh balik ke penyakit dalam, balik lagi penyakit dalamnya yang di Kalideres nggak wajib. Mau yang sudah biasa, yang penting sudah biasa di Cengkareng, bawa ke Cengkareng. Tapi ketika keluar rekomendasi dari penyakit dalamnya, bawa lagi ke MCU Kalideres, diberikan lagi ke MCU Kalideres bahwa itu selesai. Nanti MCU Kalideres tinggal upload dan klik, itu otomatis akan nyambung ke puskesmas Cengkareng, maka keluar istiqoah. Jangan disuruh balik ke Cengkareng, Bapak Cengkareng jangan, nggak usah, akan lama. Tim dari RSUD nggak bakal langsung upload, pasti entar-entaran gitu. Jadi kalau ketika udah dibilang udah oke, udah tinggal tunggu istiqoah, pulang aja. Nanti istiqoahnya saya yang urusin. Yang penting sudah dinyatakan oke dari pihak rumah sakitnya. Ya. Benar apa yang diutarakan dari Pak Kiai kita, untuk pelunasan kemarin udah nyantar banget. Udah keluar, sekarang udah ada lagi karena memang masih menunggu tanda tangan presiden. Semoga aja presiden masih mau goyang suruh turun lagi ya. Iya, kita turun itu, gitu. Memang tak putus kemungkinan. Beberapa tahun memang terjadi seperti itu. Pak Presiden menginginkan turun lagi, itu diturunin.
begitu. Jadi kita berdoa aja ala kulli hal pada waktunya istitoah kita oke kelar semua, rezekinya udah tinggal bayar, semuanya tidak ada yang menghambat ya. Jadi pertanyaan untuk pelunasan dikit dulu, kita tunggu lanjutan dari pemerintah ya. Untuk setelah ini kita beri kesempatan untuk pertanyaan, baik dari pertanyaan dari materi manasik yang diberikan atau dari kesehatan teman-teman yang masih meragukan seperti apa. Tapi yang jelas sekali lagi, bagi jamaah yang sudah dinyatakan sudah Pak Bapak aman, tinggal tunggu istitoah itu aman. Tapi kalau teman-teman Pak Bapak balik kemari, apalagi yang HbA 1C, mending tahun ini HbA 1C nya standarnya di 10, tahun kemarin standarnya di 8. Bapak Ibu bayangin, tahun kemarin ada yang HbA 1C nya itu 15, harus diturunin langsung ke 8 dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sementara pelunasan sudah berjalan. Ini pelunasan belum berjalan. Jadi yang memang disaranin untuk turunin, silakan ikutin perintah dari dokter, minum obatnya. Bukan sekedar minum obatnya, pantangan yang dibilangin ya diikutin. Iya, udah gak minum teh manis, bayi udah hilang, gak makan minum teh manis, tapi kronisnya yang cemat minumnya, makannya sama. Jadi menghindari yang itu dulu ya, menghindari dulu, jalanin, mudah-mudahan dalam waktu. Memang kalau HbA1c itu kan sebenarnya rekam darah 3 bulan, bukan yang sekejap langsung turun. Makanya tahun kemarin ada yang jemaah dikasih dosis obat itu langsung 850 sehingga drop dan masuk rumah sakit. Ya, ini waktu masih panjang, dijalanin aja. Semoga tidak ada yang dikasih obat yang seperti itu dan tidak ada yang drop. Harapan kita tidak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Tanpa itu semoga lolos semua. Baik, kita persilakan yang pertama untuk yang laki-laki dulu yang ingin bertanya. Nanti setelah itu bagi perempuan kita akan beri kesempatannya. Oh ya, bagi teman-teman yang kemarin juga belum tanda tangan yang berita acara yang kemarin yang pakai materai, setelah acara manasik, kalau sudah bawa materainya kita tanda tangan sebelum pulang ya. Bagi yang belum, yang sudah alhamdulillah, karena itu juga akan diupload untuk menyertakan istitoahnya. Jadi yang diupload itu dua, istitoah dan tanda tangan itu. Ketika istitoah dan tanda tangan diupload, maka otomatis di bank pun sudah hijau dan bisa melunaskan. Tapi kalau istitoahnya dan tanda tangannya belum ditandatangan, maka istitoahnya walaupun kelar belum diupload, di banknya masih merah, tidak bisa dilunaskan. Baik, silakan. Yang depan kali duluan mau tanya. Ada? Yang dalam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Edi Fahmi, Pak. Mau nanya, kan buku ini mungkin nggak terlalu paham dan mungkin saya terus terang aku pribadi jarang dibuka, Pak Ustaz. Apakah kita dapat buku paket apa kantong itu paket doa-doa gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sendiri membuka manasik sendiri, nanti dibagiin buat jamaah semuanya hal-hal yang sangat penting. Jadi buku panduannya manasik yang merah ini, nanti semua jamaah diberikan manasik yang kita sendiri susun ya, ada di situ semuanya. Jadi nggak repot-repot, karena kalau kita nggak pakai standar ini kita susah mulainya dari mana, halaman berapa kita sampai.
Nah, ada manasik lagi nanti insya Allah bila sudah selesai penyetoran, sudah diberikan Bapak Ibu sekalian manasiknya dan hal-hal yang perlu untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian, gak usah repot-repot. Dan nggak pakai manasik yang merah ini, ada manasik lain lagi. Ya, jadi insya Allah ada 2 buku manasik. Yang pertama, kalau memang pemerintah masih mencetak dari Kemenang, itu akan dikasih dari Kemenang. Ada satu. Dan satu lagi kita juga mencetak khusus yang punya kita. Nanti diberikan ketika nanti terakhir kita akan diberikan ketika kita manasik praktek. Itu sudah dirangkum. Doa-doa yang pernah disampaikan sama Pak Kiai itu ada di semua. Termasuk minum zam-zam, doa yang ada di belakang, zikir-zikir Arafah, semua ada. Jadi dikasih kumpulan doa-doa yang akan kita cetak sendiri. Baik, ada lagi? Yang di dalam tadi? Yang di tengah? Cukup? Oke, sekarang buat ibu-ibu kita kasih waktu. Lihat situasi aja ya. Lihat situasi aja. Kalau yang kebutuhannya pelunasan udah kelar di 10 kali itu, tapi ternyata kalau ini nggak ada yang nanya, alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya sudah paham materi yang telah diberikan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ramdir raqib. Salatan taj'al biha ahlul ta'ati wa tawfiq wa tuballighuna biha al-hajjal baitil 'atiq wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakrin as-Siddiq wa tusahhu biha husna tariq wa taj'aluna biha khaira rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna iman nafi'a wa fahman zakiyya ma la mutaqabbala qalban munawwara rizqan halalan katsira waladan salihan faqihan adiban arifan wa taufiqan hasana wa khuluqan jamila. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma kami wa dhirabati qadiyah wa manabitis syajar. Allahumma ya adub la ima'aki wa ya sama'u ahkili. Allahumma aktib sihhata wa salamata wal afiyata alaina wa la jami'i ahli baitina masyayikhina ustazina aqribaina ala jamil hujjaj khususan hujjajana ya Allah wal ghuzzat al musafirin khususan safara hujjajina ya Allah min al bilad al haramain li ada'il ziyara wal umra wal hajj fi barrika wa bahrika wa jawwika min al muslimin min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma balaghtana Rajab balina Sya'ban wa Ramadan. Allahumma a'id aina syahra Ramadhan wa nahnu fi sihatin wa salamatin wa sa'adatin wa sa'ati rizq. Allahumma waffiqna li qiyamatil qadar. Allahumma arina wajha nabiyina Muhammad sallallahu bil manam. Allahumma innaka afuwun karim tu'afu fa'fu. Allahumma ya Allah anta syafi jami'al amrad. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq idza maritu fa huwa yashfi. Isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqama. Wasbi maradan wa marada bin dinil malih yasir. Wa marada akhi haji khairul ahmad zawi mas'un.
wasbi maradan shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma sakin hujjajana ya Allah bi akrabi ma yakun ilal mahsil haram wa bi akrabi ma yakun ilal mahil nabawi syarif. Farrijuhum hujjazina ukhsan fi armina, yasir umura hujjazina ukhsan fi armina, sahil umura hujjazina ukhsan fi armina. Allahumma hajjahum mabrura wa dhammahum maghfura wa sa'yahum mashkura wa umratahum maqbula wa ziyaratahum mutaqabbala. Allahumma ruddahum awtanihim salimin ghanimin farihin mustabshirin bi khairi wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salim safara waladi muhajirin wa jama'ati minal bilad ila al-haramain li ada'i ziyarah wal umrah. Taqabbal ziyaratahum wa umratahum wa ibadatahum. Allahumma ruddahum awtanihim salimin ghanimin farihin mustabshirin bi khairi wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah rizqan halalan katsiran hatta na'una lil umrah wal umrati ramadan wal a'malil hajj ma jami ahli bait man amana du'ana. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'u alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Maafkan ya Karim, ya Karim, maafkan ya Karim, maafkan dunubana ya Allah, wa liwalidayna wa jami'il muslimin da'wahum bi asy-syukur.